Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang keutamaan Al-Quranul Karim. Mari kita simak video ini sampai selesai. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa usalli wa usallimu ala Muhammadin abdihi wa rasulih wa khairati khalqih wa ataraddu an alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala menurunkan kitabnya kepada kita sebagai petunjuk, cahaya, kabar gembira, rahmat dan penyembuh. Allah berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Al-Isra 82. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri atau Muslim. An-Nahl 89. Allah juga berfirman, Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Al-Quran An-Nisa 174. Al-Quran laksana ruh bagi kehidupan dan cahaya bagi manusia. Oleh karenanya, siapa tidak beriman kepada Al-Quran berarti ia tidak hidup meski ia berbicara, bekerja dan bergerak. Orang seperti ini pada hakikatnya mati. Siapa tidak beriman kepada Al-Quran, ia tersesat dan tidak mendapat petunjuk, meski ia dapat terbang di udara dan menyelam dalam air. Dengarkanlah firman Allah terkait Al-Quran. Al-Quran adalah ruh dan cahaya. Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab atau Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Asy-Syura 52. Firman-Nya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Yang dimaksud dengan ruh di sini adalah Al-Quran, dan yang dimaksud cahaya juga Al-Quran. Karena tidak ada kehidupan yang suci, jernih, mulia dan terhormat tanpa Al-Quran. Sebagaimana tidak ada petunjuk dalam kehidupan ini menuju kesucian, kejernihan dan kemuliaan tanpa Al-Quran. Fakta ini diketahui dengan baik oleh para musuh Islam. Oleh karena itu mereka bekerja keras untuk memalingkan umat Islam dari Al-Quran. Dan benar saja kini Al-Quran hanya dibaca untuk orang-orang yang sudah meninggal. Dan sunnah yang berfungsi sebagai penafsir Al-Quran pun hanya dibaca untuk mencari berkah saja. Mereka mengatakan terkait tafsir Al-Quran, benarnya salah dan salahnya kafir. Dengan anggapan ini, mereka menjauhkan umat dari sumber kehidupannya, sehingga umat pun mati. Mereka juga menjauhkan umat dari sumber petunjuknya, hingga umat pun tersesat. Inilah rahasia kenapa umat Islam dewasa ini tidak berhukum pada Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan. Karena mereka mengganti keduanya dengan undang-undang buatan manusia yang rusak, hingga umat pun tersesat. Kezaliman merajalela, keburukan, kejahatan dan kerusakan menyebar di tengah-tengah mereka.
Dengarkanlah tatkala Nabi mendorong para sahabat untuk membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran karena ia datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi para pemiliknya. Beliau juga bersabda, Al-Quran dan ahlinya yang mengamalkannya di dunia didahului oleh surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Keduanya membela pemiliknya. Hadis riwayat Muslim. Melalui hadis pertama di atas, Nabi mendorong umat untuk membaca Al-Quran, dan melalui hadis kedua, beliau mendorong umat untuk mengamalkan isi Al-Quran. Kerana untuk mendapatkan hidup dan petunjuk yang sempurna, harus membaca dan mengamalkan Al-Quran. Dengarkan pula apa yang dikatakan Umar ketika mengangkat seorang pemimpin dari kalangan Maula sebagai Amir Makkah. Hingga ada sebagian sahabat yang menegur Umar karena sikap yang diambilnya. Lalu Umar berkata, dia hafal Al-Quran dan aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya dengan kitab Al-Quran ini, Allah mengangkat derajat kaum-kaum karena membaca dan mengamalkan isinya, dan merendahkan derajat kaum lainnya karena tidak membaca dan tidak mengamalkan isinya. Hadis riwayat Muslim. Dengarkanlah pengumuman yang Rasulullah sampaikan tentang kemuliaan para ahli Al-Quran. Mereka adalah para penghafal yang mengamalkan isinya. Beliau bersabda, sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ahli Al-Quran yang mengamalkan dan mengajarkannya kepada yang lain menepati kemuliaan dan kedudukan tertinggi di atas kaum mukminin lainnya. Perhatikanlah perumpamaan yang dibuat Rasulullah untuk orang yang menghafal Al-Quran dan yang tidak menghafal Al-Quran. Sebagai bentuk dorongan bagi umat agar menghafal Al-Quran setelah mengimani dan menjadikan cahayanya sebagai petunjuk. Beliau bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran laksana jeruk, aromanya wangi dan rasanya enak. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran laksana buah yang tidak memiliki aroma, tapi rasanya manis. Perumpamaan orang yang munafik yang membaca Al-Quran laksana selasih, aromanya wangi tapi rasanya getir. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran laksana labu pahit yang tidak memiliki aroma dan rasanya getir. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Melalui perumpamaan tersebut, Rasulullah mengajak dan mendorong kita untuk menghafal Al-Quran, karena Al-Quran adalah nyawa kehidupan dan cahaya petunjuk. Kita telah mengetahui bagaimana bangsa Arab menjadi hidup karena Al-Quran dan menjadikan cahayanya sebagai petunjuk, hingga mereka menjadi umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia. Belum juga berlalu dari seperempat abad dari turunnya Al-Quran, menghafal dan mengamalkan Al-Quran, mereka sudah tampil memimpin. Namun ketika mereka berpaling, mereka menjadi manusia-manusia yang hina, miskin dan rendah. Mereka memang masih membaca Al-Quran, namun tidak mau merenungkan isinya. Allah berfirman, maka tidaklah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Quran Surat Muhammad 24. Allah memuji golongan lain yang menghayati isi Al-Quran, lalu mereka memetik pelajaran dan manfaatnya. Allah berfirman, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Shot 29. Melalui ayat ini, Allah menjelaskan alasan kenapa ia menurunkan kitab yang penuh berkah, yaitu orang-orang mukmin menghayati ayat-ayatnya. Menghayati yang dimaksud adalah membaca suatu ayat secara berulang-ulang dengan merenungkan kandungannya untuk menyimpulkan petunjuk, perbaikan, dan pelajaran yang terkandung di dalamnya. Setelah menghayati seperti ini, para pemilik akal yang kuat dan sehat memetik makna yang mereka pahami. Selanjutnya, mereka menjalankan taklif-taklif agama dan berlomba dalam melaksanakan kebaikan, sehingga mereka menang dan beruntung. Cukuplah Al-Quran sebagai keutamaan, kesempurnaan, cahaya, dan hidayah. Buktinya saudara-saudara kita dari golongan jin mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran ketika sholat. Mereka berkumpul mengerumuni beliau untuk mendengarkan dan menghayati Al-Quran, hingga mereka hampir saja berdesakan. Selanjutnya saat kembali ke kaum mereka, mereka berkata, Inna sami'na Qur'anan ajaba, yahdi ila rusdi fa'amanna bih, walan nusyrika bi rabbina ahada. Kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yaitu Al-Quran yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Al-Jin 1-2. Mereka juga berkata seperti yang dikabarkan Allah,
Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Al-Ahqaf 30. Inilah yang dinamakan penghayatan yang memunculkan ilmu, iman dan keyakinan bagi para pelakunya. Tapi sayang, sebagian besar kaum muslimin tidak membaca ataupun menghayati Al-Quran. Andai bukan nada dan suara merdu para ahli tajwid, tentu sebagian besar kaum muslimin tidak ada yang mendengarkan Al-Quran. Sehingga mereka termasuk dalam golongan orang-orang yang berpaling. Allah berfirman, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Toha 124. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil mun'im zil fadli wal ihsan. Ahmaduhu ta'ala wa ashkuruh wa usalli wa usallimu ala nabiyyihil mustafa al-mujtaba al-mukhtar wa ala alihil athhar wa sahabatihil akhyar. Amma ba'du, di antara nikmat yang Allah karuniakan kepada kita adalah nikmat Al-Quran yang agung dan kitab yang bijaksana. Karena Al-Quran merupakan ruh dan cahaya. Di dalamnya kita hidup dan dengan cahayanya kita mendapat petunjuk. Karena itulah kita bisa solat, puasa dan meninggalkan syirik. Maka dari itu tidak ada hentinya kita memuji Allah atas nikmat ini. Juga nikmat-nikmat lainnya yang tidak terhitung. Nikmat mengharuskan syukur dan mensyukuri nikmat Al-Quran adalah dengan membacanya pada malam dan siang hari. Dengarkanlah sabda Rasulullah terkait hal ini. Tidak ada dengki kecuali pada dua orang. Seseorang yang diberi Al-Quran oleh Allah, lalu ia mengamalkannya pada malam dan siang hari. Dan seseorang yang diberi harta oleh Allah, lalu ia menginfakkan harta itu malam dan siang hari. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah berkata kepadaku, bacalah Al-Quran kepadaku. Aku berkata, wahai Rasulullah, patutkah aku membaca Al-Quran untukmu sementara Al-Quran diturunkan padamu? Beliau berkata, aku ingin mendengarnya dari orang lain. Aku kemudian membaca surah An-Nisa kepada beliau sampai pada ayat, maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seseorang saksi, yaitu Rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. An-Nisa 41. Beliau berkata, sudah cukup. Aku menoleh ke arah beliau dan ternyata kedua mata beliau mencucurkan air mata. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Bacalah Al-Quran dan dengarkanlah bacaan Al-Quran orang lain. Kerana membaca dan mendengarkan bacaan Al-Quran memberikan pahala yang tidak terkira jumlahnya. Dengarkanlah perkataan Abdullah bin Mas'ud berikut. Siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan dibalas 10 kali. Aku tidak berkata alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ketahuilah antara ayat-ayat dan surah-surah Al-Quran terdapat perbedaan besar. Sebagai contoh, surah Al-Ikhlas setara sepertiga Al-Quran. Ayat kursi adalah ayat paling agung di dalam kitab Allah. Allah tidak menurunkan suatu ayat pun di dalam kitab Taurat, Injil maupun Al-Quran yang lebih agung dari surah Al-Fatihah. Tidaklah seseorang berlindung dengan sesuatu seperti halnya dengan Mu'awwizatain, Al-Falaq dan An-Nas. Siapa rutin membaca surah Al-Mulk setiap malam, dua malaikat akan membelanya di dalam kubur. Dan siapa membaca ayat-ayat terakhir surah Al-Baqarah di malam hari, keduanya akan melindunginya. Semua ini dikabarkan Rasulullah kepada kita, maka dari itu bacalah Al-Quran, berkumpullah untuk membaca dan mempelajarinya. Kerana amalan tersebut mendatangkan pahala dan balasan tiada bandingnya. Dengarkanlah sabda Nabi terkait hal itu. Tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah di antara rumah-rumah Allah untuk membaca kitab Allah dan bertadarus di antara mereka, satu membaca dan lainnya menyimak, melainkan ketenangan turun kepada mereka, rahmat meliputi mereka dan malaikat mengelilingi mereka.
Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan malaikat di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika wa nabiyyir rahmah wa ala alihi wa sahabatihi waghfir Allahumma lil mu'minina wal mu'minat warhamil ahya'i minhum wal amwat warzuq Allahumma imamana wa wulati umurina al hidayah wa taufiq والبطانة الصالحة التي تدعوهم إلى الخير وتعينهم عليه إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء اللهم اجعل جمعنا هذا jam'an marhuman waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wala tad'afina wala ma'ana syaqiyan wala mahruman rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين